Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim juga untuk Bapak Muzakir. Alhamdulillah, selamat kembali Bapak. Namanya dengan tugasnya sama. Fadzakir innama anta mudzakir. Jadi memang dari situ Pak, kita sejarahnya saya tanya sampai ini bahasa Jawa atau bahasa Indonesia nggak ada kadobel, itu nggak ada gitu. Itu cuma khas saya Muzakir, itu dari surat yang atau ayat yang dibacakan tadi Bapak, Muzakir. Jadi terus berani maju untuk menyampaikan peringatan pelajaran kepada umat. Kita perlu orang-orang seperti sampean ini. Terkait dengan daging ulama beracun itu kan ungkapan yang masyhur ya, dan itu sebetulnya bukan sekedar terkait menahan, kita membicarakan memfitnah tanpa menahannya, itu sudah terkategori itu. Yakni Allah katakan di dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dah, janganlah salah seorang kalian itu menggibah, membicarakan aib sebagian yang lain. Kemudian Allah katakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, apakah salah seorang kalian itu senang untuk memakan daging bangkai saudaranya. Jadi membicarakan aib, seandainya itu betul ada aibnya, aib yang tidak membahayakan umat, maka itu nggak boleh sebagai sesama muslim biasa, apalagi ulama, apalagi zuriat Nabi. Itu diumpamakan Allah dengan memakan dagingnya. Dan dagingnya tadi dikatakan para ulama sebagai beracun, artinya itu merusak kehidupan orang yang membicarakan aib orang alim, apalagi aib ulama ya, dai dan sebagainya. Dua itu nanti masalahnya. Pertama kena dosa ghibah, yang kedua itu efeknya memang ke dakwah juga. Makanya di antara doa-doa yang diajarkan guru-guru kami dulu itu kan apa? Allahumma astur uyuba muallimina anni. Ya Allah, tutupilah aib guru-guru kami. Karena kalau ada aibnya itu Allah bukakan, barokah ilmunya itu bisa nggak ada lagi. Masyarakat nggak percaya lagi. Padahal kadang aib itu adalah aib-aib yang sifatnya manusiawi, biasa saja. Itu mungkin Mas Hanif maksudnya. Termasuk nanti di hadis di Arba'in An-Nawawi itu Rasulullah mengatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, wali di situ maknanya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka aku memaklumatkan perang terhadap dia. Itu memusuhi dalam kerangka memusuhi karena agamanya, karena dakwahnya. Kalau permusuhan ada bertentangan karena bisnis, nggak masuklah dalam kaitan itu. Insya Allah begitu. Ya, baik. Ya, menarik sekali ya ini. Kalau tadi saya masih teringat ceritanya Pak Muzakir tadi ya. Jadi yang kalau salah menahan tadi ya. Jadi orang salah menahan tadi, ya, salah menyambat saja, membicarakan aibnya itu tadi bisa keracunan hidup Anda. Ini seolah-olah apa ya, kita mungkin kalau HRS menyampaikan bahwa kita tunggu di pengadilan akhirat ya, ternyata juga sebelum di akhirat pun juga sudah dapat tadi. Ya, kalau ini Ustaz Taufik melihat adanya upaya kriminalisasi dari satu rezim ini, kenapa ini bisa terjadi gitu loh? Ya, padahal kalau tadi kita perhatikan bahwa ulama itu juga bagian ya dari orang yang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar kan gitu. Nah, ini kenapa kok para ulama ini malah di negeri ini yang mayoritas muslim ini seolah-olah dikriminalisasi? Ini seperti apa Pak Taufik? Oke, kalau saya melihat ini bukan seolah-olah ya, tetapi memang masyarakat bawah itu yang mereka tidak perlu pendidikan terlalu tinggi itu pahamlah kondisi kita sekarang ini. Ya, apalagi terkait Habib Rizik Syihab ini,
itu kami ada kondangan, ya, masyarakat itu membicarakan itu. Padahal masyarakat saya lihat salah satu yang ngomong ini nggak sekolah juga, tapi pesantren. Ya, dia katakan ya aneh saja, gara-gara kerumunan Maulid Nabi atau apa kok ditahan, ya, sampai ada pembunuhan anak buahnya. Itu kan ditelusuri cuma masalah itu awalnya pelanggaran prokes, padahal banyak sekali pelanggaran itu terjadi. Dan ini yang dipermasalahkan, terlepas dari apa yang disampaikan oleh Bapak Muzakir tadi. Saya melihat apakah memang kasus seperti ini nih layak untuk diproses seperti tadi itu. Di sisi lain kan sudah juga membayar denda, ya. Nah, kalau di dalam Islam itu kan ada kaidah itu ya, al aslu bara'atu zimmah. Hukum asal seseorang itu adalah dia terbebas dari adanya celaan, adanya tuduhan. Hukum asalnya begitu. Nah, ketika ada tuduhan, itu perkaranya kan sebetulnya ada perkara yang diselesaikan di pengadilan. Ini kalau terkait dengan adanya persengketaan dua orang atau lebih. Ya, bagaimana di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya, qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal khasmaini yaq'udani baina yadayil hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bahwasanya dua orang yang berselisih. Jadi kalau ada dua pihak yang berkelahi atau bertentangan, yaq'udani baina yadayil hakim, itu mereka berdua akan didudukkan di depan hakim di ruang pengadilan. Nah, sekarang misalnya kayak HRS ini sedang bersengketa dengan siapa, maka harusnya didudukkan di konfrontasi di situ. Nah, ini perkara jenis pertama kalau memang ada pertentangan. Nah, kalau kami melihat kayak HRS ini masuk perkara kedua yang di dalam Islam itu ada perkara hisbah. Pelanggaran mungkin hak-hak umum, itu pun kalau bisa dimasukkan ke situ. Misalnya kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat sebuah pasar, ada pedagang menumpuk makanan, Rasulullah masukkan tangannya ke makanan itu, ternyata kok basah, di atasnya kering. Rasulullah kemudian, ini pelanggaran dalam artian apa? Menipu, ada unsur penipuan, menjual makanan yang kelihatannya kering ternyata basah. Bagaimana penyelesaiannya? Karena nggak ada yang bersengketa, itu diselesaikan di tempat. Ya, hukumannya ya masuk bisa sekedar dengan diberi peringatan atau didenda. Selesai, nggak sampai ke pengadilan. Ya, kalau pada masa Umar ada wanita bahkan jadi qadhi hisbah namanya Asy-Syifa. Persoalannya sebetulnya simple. Tidak harus sampai pengadilan berbulan-bulan. Itu berapa biayanya untuk menangani masalah ini. Inilah saya lihat nggak begitu efektif pengadilan kita ini. Sampai sekarang nggak selesai kan masalahnya, padahal jelas kalau kerumunan itu sudah terbukti ya ada kerumunan. Undang-undangnya ada kan, tinggal diputuskan. Kalau yang kasus Omni itu misalnya itu hasil swab itu kira-kira masuk kemana? Ini saya juga bingung ini Pak Muzakir, ini masuk pelanggaran apa? Itu kan hak dia untuk mengumumkan hasil swabnya atau tidak. Sebagaimana kita sakit itu bisa aja kita umumkan, bisa juga tidak. Dan menteri juga ada yang sakit dan setelah sembuh baru bilang. Nah ini apa ini sebetulnya yang terjadi itu? Dan ketika saya diundang ini saya juga bingung mau ngomong apa. Kita mau ngomong agama sepertinya Allah juga nggak ditakuti kok. Jadi mungkin ya saya ingat Pak Muzakir itu ya fadzakir innama anta muzakir, beri peringatan, kita tugasnya memberitahu saja. Dan insya Allah masyarakat sudah banyak yang nggak usah berpikir panjang, itu dengan perasaannya saja sudah ngerti ini ada apa di balik kasus ini. Begitu mungkin Mas Hanif. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ini kita mendapatkan siraman rohani ya, Ustaz Taufik ini. Jadi ini klop sekali ya. Jadi ada yang Pak Muzakir ya dari akademisi. Ya. Kalau Ustaz Taufik ini adalah pembina majelis taklim ya di Banjarbaru. Nah ini menarik sekali bahwa kalau kita
padu padankan ya. Jadi apa yang dikaji di kampus kemudian dari hukum-hukum syariah itu ternyata klop gitu ya. Jadi tidak ada yang tidak bertentangan kalau itu memang hukum-hukum yang benar ya. Nah tentu kalau kita melihat seperti ini kadang-kadang tadi banyak cerita juga dari Pak Muzakir juga hukum seolah-olah diselewengkan, dimanipulasi, bahkan disusupi ya tadi. Ini saya melihat itu karena awalnya dari ketidaksukaan saja. Kalau nggak senang, ya kata dulu ada profesor juga, kalau sudah nggak senang kepada seseorang, pasal itu bisa dicari. Betul mungkin Pak Muzakir ya. Benar. Kayak apa caranya itu? Sampai jangankan pasal ya, kalau ulama kena begitu, dalil bisa dicarikan, qaul bisa dicari. Makanya Allah itu wanti-wanti betul di dalam Al-Maidah ayat 8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sekali-kali kebencian engkau kepada satu kaum itu mendorong engkau untuk tidak berlaku adil. Dan ini baru bisa diterapkan ketika memang ada ketakwaan dalam diri penegak hukum. Ketakwaan ini yang penting. Contohnya kita lihat pada masa Rasulullah SAW, masa sahabat, masa tabi'in, masa kekhilafahan setelahnya. Itu kadang kepala negara pun itu sampai mengaku kalah. Kita lihat kayak Imam Malik misalnya, oleh gubernur dikenai hukuman. Karena apa? Dianggap menentang negara. Gara-gara menyampaikan apa? Menyampaikan tentang hukum talak yang dipaksa itu nggak sah. Ya, kapan Imam Malik bisa dibaca ceritanya di Al-Muwatta. Ya, laisa ala mustaqrohin tolak. Ya, tidak ada bagi orang yang dipaksa itu jatuh talak. Kenapa ini sampai lari-lari ke politik dan Imam Malik kemudian dianiaya? Karena ungkapan ini itu digunakan oleh orang-orang yang menentang khalifah saat itu untuk menyatakan bahwasanya kekhilafahan pada saat itu nggak sah karena mereka dulu baiatnya dipaksa. Imam Malik akhirnya dilarang menyampaikan itu. Imam Malik ini amanah ilmiah karena itu idenya betul tetap disampaikan. Masalah orang memelintir itu urusan orang lain. Akhirnya beliau diseret sampai tulang bahunya ini persendiannya lepas. Apa yang dilakukan oleh kepala negara Khalifah Abu Ja'far kalau tidak salah namanya itu, beliau justru meminta maaf kepada Imam Malik. Tidak kemudian mengatakan negara nggak boleh kalah. Tidak, beliau meminta maaf, berdamai, kemudian bahkan hubungannya mesra, menginginkan Al-Muwatta itu dijadikan kitab untuk menyelesaikan perkara-perkara negara. Yang Imam Malik kemudian mengatakan jangan, nggak mau begitu karena ahli fikih itu banyak mazhabnya. Ini selesai karena petingginya insaf, ya insaf begitu. Jadi muaranya itu pada tadi mungkin saya melihat karena nggak senang ditarget, intinya begitu. Nah kemudian kita lihat juga kayak pada masa Rasulullah itu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Rawahah. Kalau kita telisik sejarahnya itu mungkin sekarang disebut radikal karena menyuarakan kebencian kepada etnis tertentu, agama tertentu. Jadi ceritanya ini bisa dibaca juga di dalam Al-Muwatta'nya Imam Malik. Beliau diutus oleh Rasulullah ke Khaybar untuk menaksir, ya. Menaksir itu menghitung kira-kira hasil bumi Khaybar itu berapa, sehingga untuk Baitul Mal berapa, untuk penduduk berapa. Itu masuk dalam kategori musakoh. Ya. Orang-orang Khaybar, orang-orang Yahudi di sana ya, saya sebut karena memang di kitabnya begitu. Itu mengumpulkan perhiasan, istri-istri mereka perhiasannya diambili. Abdullah bin Rawahah datang diserahkan, kemudian mengatakan hadzalaka, ini untuk engkau. Wa khaffif anna, ringankan pungutan untuk kami ini. Kalau sekarang ini mau ngemplang pajak, yang disuap adalah petugas hitungnya. Wa tajawaz fil qasmi, ya,
beri tambahan dalam bagian kami. Ini kata orang-orang Yahudi Khaybar. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawahah, ya, beliau kemudian mengatakan, ya ma'syarul Yahud, wahai kalian sekalian orang-orang Yahudi, wallahi demi Allah, innakum lamin abghadhi khalqillahi ilayya. Sungguh kalian itu adalah orang dari ciptaan Allah, makhluk Allah yang aku paling benci. Jadi kalau ngomong begini, seorang pejabat sekarang ini pasti disoteng nih, ini radikal. Tapi kata Abdullah bin Rawahah, wa madzaka bihamili ala an ahiffa alaikum. Tapi perasaan benciku kepada kalian itu tidak akan membuat aku berlaku zalim kepada kalian. Wa amma ma aradtum minar rishwah fa innaha suhtun. Apa yang kalian berikan kepadaku, ya, berupa suap itu, rishwah itu adalah haram. Wa inna lana kuruha, kami nggak makan suap seperti itu. Ini kata Abdullah bin Rawahah, berbanding terbalik dengan kondisi sekarang. Sekarang ini omongannya harus toleransi, anti radikal dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya alhamdulillah, tadi ada baca cerita ya di sosmed itu, banyaknya pungli luar biasa. Orang-orang Yahudi itu kemudian mengatakan, apakah muncul perselisihan besar? Tidak. Mereka justru mengatakan, bihadza qamatis samawati wal ard. Dengan sikap seperti inilah langit dan bumi bisa tegak. Ini cerita bukan fiksi, tapi ini sebuah realitas. Dan ini banyak contoh-contoh kayak Abdullah bin Rawahah, di mana memang nggak senang karena apa? Memang mereka keyakinannya seperti itu, apalagi ingin menyuap, sangat benci, disampaikan kebencian itu, tetapi tetap adil, Ini yang perlu kita perhatikan. Mungkin kita bisa beda partai, ya, bisa beda pilihan, bisa beda sikap, tapi keadilan inilah yang akan menjadikan negara, negeri ini tetap bisa tegak. Kalau keadilan itu hilang, itu salah satu tanda bakalan runtuh itu masyarakat. Sebagaimana kata Rasulullah juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hancurnya satu bangsa itu ketika yang mencuri itu orang kaya, itu mereka tinggalkan. Kalau yang mencuri orang miskin, itu mereka tegakkan hudud. Demi Allah, kalau Fatimah putrinya Muhammad mencuri, potong tangannya. Itu Rasulullah tegaskan. Jadi ini yang membuat negara ini kacau balau itu karena ketidakadilan itu. Dan adil itu yang pertama itu kalau mendudukkan seluruh rakyat itu setara di hadapan hukum. Dan yang kedua ini yang berat adalah hukum yang dipakai ini hukum yang adil, yakni hukum Allah Ta'ala. Harusnya begitu mungkin Mas Hanif.